Di tengah panasnya kota dan dinginnya sikap manusia, seorang pria desa berpakaian lusuh datang ke showroom mobil mewah dengan tujuan mengejutkan, namun bukan soal uang. Ia disambut dengan tawa dan hinaan. Tapi apa yang terjadi setelahnya perlahan membungkam satu ruangan dan mengguncang ribuan hati di luar sana. Terik matahari siang itu menyengat, kulit seperti cambuk halus yang tak terlihat. Trotoar beraspal yang membentang di depan showroom mobil mewah itu menguapkan panas, membuat udara bergelombang samar di kejauhan. Di tengah herek pikak lalu lintas kota kecil itu, seorang pria muda melangkah pelan namun pasti. Pakaiannya sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh kaos lengan panjang yang warnanya sudah memudar, celana jeans belel yang digulung setengah betis, dan sepatu karet hitam yang tampak sudah berusia lama. Di punggungnya tergantung tas kain kumal yang warnanya tak bisa ditebak lagi antara coklat atau abu-abu. Namanya Raka. Usianya belum genap 30 tahun, namun garis tegas di wajahnya memperlihatkan kedewasaan yang lahir dari kerja keras. Bukan sekadar usia. Keringat mengalir dari pelipisnya, menetes turun ke dagu, lalu hilang di kerah bajunya. Tapi ia tak mengeluh, tak juga memperlambat langkah. Orang-orang yang berpapasan sempat menoleh, beberapa hanya melirik. Sebagian lain mengerutkan dahi seolah bertanya, ngapain orang seperti itu ke showroom mobil? Tapi Raka tak peduli. Tatapannya lurus ke depan, tepat ke arah bangunan berlantai 2, dengan koke-koka mengilap dan pelang besar bertuliskan Prima Motors, dealer resmi mobil mewah. Di dalam hati ada sedikit getar, bukan karena ragu, tapi lebih karena memori masa kecil yang tiba-tiba muncul kembali. Ia masih ingat dengan jelas saat usianya baru 10 tahun. Ia pernah diajak pamannya ke kota untuk mengantar sayur ke restoran. Saat itulah, untuk pertama kalinya ia melihat mobil Pajero hitam berkilau melintas di jalan besar. Anak kecil di balik bak truk sayur itu langsung menatap dengan takjub. Sejak saat itu, mobil itu jadi semacam simbol impian baginya. Impian itu bukan sekadar soal kendaraan, bukan juga soal kemewahan. Bagi Raka, mobil itu adalah simbol dari perjuangan bahwa seorang anak petani bisa memiliki mimpi besar dan bisa mewujudkannya selama ia mau berusaha dengan jujur dan keras. Kini, belasan tahun setelah momen itu, ia berdiri di depan showroom tempat impiannya dipajang. Raka menarik napas panjang, bau aspal panas dan debu bercampur jadi satu. Namun, tak menyurutkan niatnya. Ia melangkah ke tangga depan showroom dengan hati yang tetap tenang, meski ia tahu sebentar lagi ia mungkin akan dihakimi hanya karena penampilannya. Langkah kakinya masuk ke dalam showroom. AC yang dingin menyambut tubuh berkeringatnya, menciptakan kontras tajam dari panas di luar. Tapi itu bukan satu-satunya kontras yang terjadi. Raka langsung disambut oleh tatapan heran, bahkan sinis, dari beberapa orang di dalam. Seorang satpam, yang tadinya sedang duduk santai langsung berdiri dan menghampiri. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia mengira pria lusuh ini tersesat. Di balik meja resepsionis, seorang wanita berdandan rapi membelalakan mata, lalu menunduk dan berbisik ke rekan di sebelahnya. Tapi Raka tak menggubris. Ia menoleh ke kiri. Dan di sanalah mobil itu. Pajero Sport warna hitam legam, bersih mengilap seolah tak boleh disentuh. Di bawahnya tertera harga yang tak main-main. Tapi di mata Raka, bukan angka itu yang membuatnya terpana, melainkan fakta bahwa ia kini berdiri di depan mobil impian yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Dan sekarang, ia mampu membelinya. Ia melangkah pelan ke arah mobil itu. Tangannya terangkat, ragu-ragu, lalu menyentuh kap mobil dengan lembut, dingin dan halus. Ia menutup mata sejenak, menghela napas perlahan. Namun saat itulah, tawa kecil terdengar dari belakang. Amos, jangan pegang-pegang, kalau cuma mau numpang ngadem ya. Suara seorang sales, yang entah menyindir atau bercanda, terdengar cukup jelas di ruang BRTC itu. Raka membuka mata, menoleh pelan. Tatapannya datar, tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Tapi ada sesuatu di balik matanya semacam luka lama yang kembali digores. Sesuatu yang sudah biasa ia rasakan. Direndahkan karena tampilan luar. Ia melangkah mundur,
lalu berdiri tegak. Tatapannya kini menyapu seluruh ruangan. Semua mata menatapnya. Namun bukan dengan hormat, melainkan seperti menatap seorang asing yang tak pantas berada di tempat itu. "Selamat siang," katanya pelan tapi jelas. Tak ada yang membalas. Hanya dan bisik-bisik. Tapi Raka tetap berdiri dengan tenang. Di balik keringat yang belum mengering, dan pakaian yang masih berdebu sawah, ada harga diri yang tak bisa diukur, dari sepatu mahal atau parfum kelas atas. Ia tahu kemana tujuannya, dan ia sudah terlalu sering dianggap sebelah mata untuk merasa perlu membela diri. Langit di luar tetap panas, tapi di dalam showroom itu, suhu berubah. Bukan karena AC, tapi karena seseorang yang membawa matahari perjuangan ke dalam ruangan dingin penuh arogansi. Hari ini baru dimulai. Langkah Raka memasuki showroom itu memang pelan, tapi cukup membuat seluruh ruangan berhenti sejenak dari aktivitasnya. Seorang pria berpakaian lusuh, membawa tas kain kumal, menenteng debu dari luar ke lantai mengilap, yang biasa diinjak hanya oleh sepatu pantofel mengkilap dan hak tinggi. Sales yang duduk di dekat pintu utama, seorang pria berjas abu-abu rapi, dengan dasi bermotif garis tipis, menoleh dan memicingkan mata. Di meja resepsionis, dua wanita muda menoleh hampir bersamaan, lalu saling melirik, menahan senyum geli. "Masuk showroom aja kayak orang mau minta sumbangan," bisik salah satu dari mereka. Raka tetap melangkah tenang, walau telinganya menangkap suara-suara kecil yang tidak bisa dibohongi nada sinisnya. Pandangannya lurus menuju satu titik. Pajero hitam legam yang dipajang di tengah ruang pamer. Mobil itu berdiri gagah di atas lantai marmer putih, dengan pencahayaan yang membuat warnanya tampak semakin mewah dan mengintimidasi. Namun sebelum ia sampai lebih dekat, seorang satpam menghampirinya. "Mas, ada yang bisa dibantu?" tanyanya dengan alis sedikit terangkat. Nada suaranya terdengar sopan di permukaan, tapi sorot matanya berbicara lain, penuh kecurigaan. Raka tersenyum tipis. "Saya ingin lihat-lihat mobil, Pak." Satpam itu mengangguk ragu, lalu berjalan ke arah meja tempat para sales duduk. Ia bicara pelan pada pria berjas abu-abu tadi, menunjuk ke arah Raka, tanpa malu-malu. Pria sales itu mengangkat bahu dan tertawa kecil. "Kalau cuma numpang ngadem mah, biarin aja, sebentar juga keluar sendiri," gumamnya. Cukup keras untuk didengar oleh dua rekannya. Salah satu sales perempuan, yang rambutnya disanggul rapi dan mengenakan blazer ketat, berdiri sambil membawa tablet. "Ya udah, gue bantuin, siapa tahu dia nyasar bawa duit warisan," ucapnya sambil terkikik. Ia menghampiri Raka dengan senyum yang terlalu lebar untuk disebut tulus. "Selamat siang, Mas. Mau lihat mobil apa ya? Atau cari brosur? Kita juga punya program kredit ringan." "Elo," katanya, menyodorkan tablet yang menampilkan gambar-gambar mobil, lengkap dengan cicilan per bulan. Raka menatap tablet itu sejenak, lalu mengangkat pandangannya ke arah sales wanita tersebut. "Saya ingin melihat yang itu," katanya, sambil menunjuk langsung ke Pajero hitam. Sales wanita itu sempat tercekat, lalu tersenyum canggung. "Yang itu, Mas? Wah, itu Pajero Dakar. Harga off the road nih, hampir 700 juta, belum termasuk pajak dan administrasi," jelasnya, dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Raka mengangguk. "Iya, saya tahu, saya sudah hitung." Sales itu diam sesaat, lalu tertawa kecil, seolah mendengar lelucon. "Wah, Masnya kelihatannya serius banget, tapi kayaknya untuk mobil segede itu, mungkin lebih cocok kalau Mas konsultasi dulu. Siapa tahu kita bisa carikan opsi lain yang lebih sesuai." Dari balik meja, beberapa pegawai lain mulai memperhatikan interaksi itu. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan jas hitam dan penampilan sangat rapi, bahkan sempat mengangkat ponselnya diam-diam dan memotret Raka dari kejauhan. "Gila, ini kayak adegan FTV. Petani nyasar ke dealer Pajero," katanya sambil tertawa. Pelan, yang lain ikut terkekeh. "Mas, wartegnya di seberang loh, nanti nyasar malah makan cicilan," celetuk pegawai lain. Cukup nyaring untuk membuat beberapa orang di ruangan itu tertawa geli. Raka menoleh pelan ke arah suara tawa itu. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, tanpa marah, tanpa senyum. Tatapan yang diam-diam membuat salah satu dari mereka menunduk.
Sales wanita di depannya menyadari situasi mulai canggung. Ia tersenyum paksa, mencoba menetralisir suasana. Maaf, Mas. Ya sudah, kalau Mas mau lihat interiornya, boleh saya bantu bukakan pintunya? Boleh, jawab Raka singkat. Mereka berjalan menuju mobil, tapi bahkan ketika Raka membuka pintu dan duduk sejenak di kursi pengemudi, beberapa pegawai tetap memperhatikan sambil tersenyum mengejek, seolah sedang menonton sandiwara lucu yang tidak mungkin berakhir serius. Namun Raka tidak memperhatikan mereka lagi. Tangan kasarnya menyentuh setir kulit itu dengan lembut. Di dalam, ia seperti terhubung kembali dengan mimpi kecilnya yang dulu. Duduk di belakang kemudi Pajero, bukan sebagai penonton, tapi sebagai orang yang layak memilikinya. Di luar kaca, tawa masih terdengar. Tawa orang-orang berjas, yang belum tahu siapa sebenarnya tamu tak diundang, yang kini duduk di dalam mobil paling mahal di showroom itu. Dan mereka belum tahu bahwa hari ini bukan mereka yang akan menilai, tapi justru mereka yang akan dinilai. Interior Pajero yang mewah itu seolah menjadi dunia kecil yang berbeda dari keramaian showroom. Aroma kulit sintetis bercampur wangi lemon dari pengharum kabin menyeruak perlahan, membuat Raka terdiam sejenak, menyerap semuanya. Ia meraba-raba, setir dengan ujung jarinya yang kasar, bekas mencangkul dan menanam, namun tangannya itu menyentuh kemudi dengan begitu lembut, seolah sedang menyentuh siti-sita masa kecil yang dulu hanya bisa dilihat dari kejauhan. Sales wanita yang tadi menemaninya masih berdiri di samping mobil, dengan tangan memegang tablet dan ekspresi kaku. Ia sudah tak tersenyum seperti sebelumnya, bukan karena mulai percaya, tapi karena bingung harus bersikap seperti apa. Situasinya mendadak terlalu senyap. Raka keluar dari mobil perlahan, lalu berdiri tegak menghadap wanita. Itu, saya mau beli mobil ini, katanya. Sederhana, lugas. Wanita itu terkejut. Maksudnya, Mas serius? Raka mengangguk. Iya, saya mau bayar tunai. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Sales wanita itu membelalakkan mata. Ia sempat menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki, seolah mencoba mencari isyarat bahwa ini semua hanya candaan. Mas, ini mobil hampir 700 juta loh, ucapnya setengah berbisik. Raka menatapnya dengan tenang. Saya tahu, beberapa sales lain yang mendengar mulai berdiri dari kursinya, pura-pura jalan ke arah mobil, sambil menyimak obrolan. Salah satunya, sales pria berjas abu-abu, yang tadi tertawa paling kencang, kini mendekat sambil tersenyum lebar, namun syarat sinisme. Wah, hebat nih masnya, ujarnya. Udah niat beli Pajero Cash, jarang-jarang loh yang bisa begitu. Biasanya, pengusaha gede atau pejabat. Hehe, Raka hanya tersenyum kecil, tak terganggu oleh nada meremehkan. Pria itu menepuk-nepuk mobil. Kalau gitu, boleh dong kita ngobrol dulu mas. Siapa tahu bisa dibantu buat prosesnya. Tapi sebelumnya, boleh tahu mas kerja apa? Petani, jawab Raka jujur. Pria itu langsung mengerutkan alis. Petani? Ya. Beberapa pegawai di belakang pura-pura batuk, menahan tawa. Salah satunya bahkan berbisik pelan, tapi cukup terdengar. Petani bisa beli Pajero Cash? Gokil. Mungkin ladangnya emas. Raka tetap tenang. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Sudah terlalu terbiasa diragukan. Hanya karena tanah yang menempel di kuku dan baju yang tidak disetrika. Sales wanita tadi mulai merasa tak nyaman. Ia mencoba menengahi. Mas, bukan apa-apa ya. Tapi bayosannya, pembelian tunai sebesar itu harus disiapkan dulu. Bisa transfer atau bawa cek. Gitu. Saya bawa uang tunai, jawab Raka. Pelan tapi jelas. Sales pria berjas tertawa. Aduh, mas, jangan-jangan bawa karung nih. Wah, hati-hati loh. Nanti dikira nyimpen uang palsu. Tawa kembali terdengar. Kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pegawai bahkan ikut keluar dari ruangan belakang karena penasaran, dan ikut melihat keramaian kecil di sekitar Pajero itu. Apa jangan-jangan, mas baru menang judi sabung ayam ya? Celetuk seseorang dari belakang. Raka menoleh. Ia menatap satu persatu orang yang tertawa. Lalu menghela napas pelan. Tak ada amarah, hanya rasa kecewa
yang mulai membentuk garis samar di matanya. Ia menggeleng kecil. Saya datang ke sini dengan niat baik, katanya. Tenang, saya sudah bertahan-tahan kerja keras. Nabung sedikit demi sedikit, saya datang bukan untuk cari hiburan. Bukan juga untuk dipermalukan. Tawa mulai menghilang. Beberapa mulai tersadar bahwa situasi berubah menjadi canggung. Saya cuma ingin beli mobil, sama seperti pelanggan lainnya. Tapi sejak saya masuk, saya cuma dilihat dari baju saya, dari sepatu saya, dari rambut saya yang kusut karena perjalanan jauh. Nggak ada satupun yang tanya nama saya. Nggak ada yang anggap saya serius. Seorang pegawai wanita di belakang mulai gelisah. Ia meremas-remas jemarinya. Yang lain saling berpandangan. Mulai merasa tidak enak. Sales pria berjas mencoba meredam suasana dengan tertawa lagi. Yah, kita juga bercanda aja, Mas. Santai. Kalau memang serius, yuk kita lanjut prosesnya. Tapi Raka hanya memandang mereka sejenak. Lalu berkata, saya datang dengan uang, tapi rupanya di sini, uang tidak cukup. Penampilan lebih penting. Jadi mungkin saya salah showroom. Ia lalu melangkah pergi pelan. Di belakang, tak ada yang bisa bicara. Semua terdiam. Sebagian menunduk, sebagian masih mencerna ucapan Raka, yang menampar mereka lebih keras dari kemarahan manapun. Matahari siang tetap bersinar terik di luar. Tapi kali ini, panas yang menyengat, justru terasa lebih menyesakkan di dalam dada orang-orang berjas rapi itu. Mereka baru sadar hari ini, bukan mereka yang menguji pelanggan, tapi pelanggan yang menguji hati mereka. Dan mereka gagal. Langkah kaki Raka baru beberapa meter menjauh dari Pajero hitam legam itu, ketika suara seorang sales kembali terdengar dari belakangnya. Mas, kalau memang bawa uang, mana buktinya? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang. Kalau betul niat beli, tunjukin dong. Nada suaranya masih sinis, penuh tantangan, dan terdengar seperti menganggap semua ini hanya lelucon mahal yang sedang dimainkan oleh orang salah tempat. Raka berhenti. Punggungnya masih menghadap kerumunan pegawai yang kini mendadak jadi penonton. Tak tahu malu. Ia menunduk sejenak, lalu memutar tubuh perlahan. Pandangannya menyapu mereka satu persatu. Tak ada amarah, tak ada suara tinggi, hanya ketenangan yang nyaris membuat bulu kuduk meremang. Kemudian, dengan gerakan tenang, Raka melepas tas kain yang sedari tadi tersampir di bahunya. Tas itu memang tampak lusuh, seperti bekas belanja sayur di pasar tradisional. Celainya sudah mengendur, warnanya pudar, dan ada tambalan kecil di bagian samping ini, katanya pelan. Beberapa orang menatap dengan kening berkerut, sebagian nyaris tertawa lagi, mengira tas itu akan mengeluarkan sesuatu yang lucu. Tapi tawanya tertahan ketika Raka membuka tas itu perlahan, lalu mengeluarkan satu ikat uang tunai, 100 ribuan. Rapi, diikat dengan karet gelang. Ia menaruhnya di atas meja brosur. Lalu mengambil lagi, dan lagi, dan lagi. Sales wanita yang tadi mendampingi Raka menahan napas saat melihat jumlahnya. Sales pria yang tadi paling keras mencemooh mulai membatu. Uang-uang itu terus keluar dari dalam tas, seolah tak habis, seperti trik sulap yang aneh, tapi nyata. Dalam waktu kurang dari 2 menit, di atas meja kecil showroom itu sudah tersusun belasan ikat uang tunai, semuanya pecahan 100 ribu, yang jika dihitung sepintas, pasti nilainya di atas 500 000 000 rupiah. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini hanya diisi oleh satu suara. Sunyi. Mata semua orang terpaku pada tumpukan uang. Di depan mereka, bahkan satpam yang berdiri di dekat pintu pun mendekat pelan, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Resepsionis wanita yang tadi berbisik dan menahan tawa, kini menutup mulutnya. Wajahnya mulai pucat. Uang ini, ucap Raka tenang, saya kumpulkan sendiri. Hasil dari bertani, dari menanam, dari panen. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu, saya tidak minta. Saya bekerja. Ia menatap satu persatu orang di hadapannya. Tak satu pun berani menatap balik. Saya kesini dengan niat baik, ingin beli mobil impian saya, tapi kalian lebih dulu menertawakan, menilai dari baju saya, dari sepatu saya, bahkan mengolok pekerjaan saya. Sales pria berjas mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terbuka, tangannya gemetar. Raka melanjutkan.
Lucunya, saat uang saya keluar, barulah kalian diam. Barulah semua mulai memandang saya, bukan sebagai petani yang salah masuk showroom, tapi sebagai orang yang mampu membeli. Tapi apa gunanya dihargai karena uang, kalau sebelumnya harga diri saya diinjak? Wajah sales wanita mulai merah. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Pegawai lainnya hanya bisa terpaku, tak tahu harus berdiri atau duduk. Maaf mas, lirih salah satu dari mereka. Tapi Raka hanya menatap sekilas. Ia merogoh tasnya kembali, mengambil satu plastik kecil bening berisi surat-surat penting, dan sebuah kartu identitas. Ia meletakkannya di atas tumpukan uang. Ini KTP saya, buku rekening, dan bukti pajak tanah saya juga ada. Saya datang bukan untuk pamer. Saya datang karena saya niat beli, tapi kalian memilih untuk meremehkan. Lalu, ia mengembuskan napas panjang, menggeleng pelan, dan sekarang saya berubah pikiran. Saya tidak jadi beli mobil ini. Saya tidak ingin memberi uang saya ke tempat yang memperlakukan orang berdasarkan baju, bukan hati. Ia kembali memasukkan uang satu persatu ke dalam tasnya. Tak ada yang berani membantunya. Bahkan napas pun terdengar berat di ruangan yang tadinya penuh tawa itu. Raka menyampirkan kembali tas ke bahunya, menatap Pajero untuk terakhir kalinya. Bukan dengan sedih, tapi dengan keteguhan hati seseorang yang tahu harga dirinya jauh lebih mahal dari kendaraan manapun. Ia berbalik dan melangkah pelan menuju pintu keluar. Suara langkah sepatunya menggema di lantai showroom, menghantam kesunyian dan rasa malu yang merata di wajah semua staf. Sesampainya di pintu, ia menoleh sebentar. Lain kali, perlakukan orang seperti manusia, bukan seperti pakaian yang mereka kenakan. Dan dengan itu, Raka keluar, kembali melangkah di bawah panas matahari, meninggalkan showroom dan orang-orang di dalamnya yang masih berdiri terpaku tak mampu berkata apapun karena telah dibungkam oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari uang, harga diri. Langkah Raka sudah hampir mencapai pintu keluar ketika suara pelan namun penuh penyesalan memanggilnya. Mas, tunggu dulu. Raka menoleh perlahan. Seorang manajer showroom, pria paruh baya dengan setelan jas hitam dan rambut yang disisir rapi, berjalan cepat ke arahnya. Wajahnya cemas, keringat membasahi pelipis, meski ia berada di dalam ruangan ber-AC. Di belakangnya, beberapa pegawai yang tadi menertawakan Raka, kini berdiri kaku. Sebagian menunduk, sebagian lagi hanya bisa memandangi lantai. Terlalu malu untuk melihat wajah pria yang telah mereka remehkan. Mas, saya mohon maaf atas semua yang terjadi tadi, ucap si manajer terbata, berusaha menjaga nada suara tetap sopan. Raka memandangi pria itu sejenak. Sorot matanya tidak marah, tapi tajam. Bukan tajam karena dendam, melainkan karena terlalu banyak pengalaman hidup yang membuatnya tahu mana yang tulus dan mana yang hanya basa-basi. Saya dengar Mas ingin beli mobil secara tunai, lanjut sang manajer. Kalau boleh, izinkan kami melayani Mas dengan layak. Ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kata itu membuat Raka tersenyum miris. Kesalahpahaman, ulangnya pelan. Namun suaranya menggema di showroom yang kini nyaris hening. Yang tadi tertawa, menghina, menyuruh saya makan di warteg. Itu kesalahpahaman. Sang manajer menelan ludah. Lidahnya keluh. Saya masuk ke showroom ini dengan senyum. Saya buka pintu. Sapaan tidak ada. Saya bilang ingin beli. Kalian tertawakan. Saya bilang ingin bayar tunai. Kalian ejek. Sampai akhirnya saya keluarkan uang. Baru semuanya diam. Baru semuanya mendekat. Raka menatap satu persatu wajah pegawai showroom. Beberapa sudah memerah. Satu wanita bahkan mulai mengusap air matanya secara dayam-dayam. Kalau hari ini saya datang pakai jas mahal, mobil mewah, dan sepatu kulit, kalian pasti sambut saya dengan karpet merah. Tapi karena saya pakai baju kotor, sandal butut, dan tas kain, kalian pikir saya pengemis. Raka menghela napas, lalu melanjutkan dengan suara yang tetap lembut, namun menghujam. Kenapa kalian perlakukan orang hanya dari kulit luarnya? Apakah pekerjaan saya sebagai petani tidak pantas dihormati? Apa karena saya datang dari desa,
Lalu kalian anggap saya tak punya nilai? Tak ada satupun suara yang terdengar. Bahkan suara AC pun seakan tenggelam dalam tekanan atmosfer ruangan, yang berubah menjadi ruang pengadilan diam-diam. Raka menatap si manajer dan berkata, "Saya tidak butuh permintaan maaf yang lahir karena kalian takut kehilangan pembeli. Saya juga tidak butuh pelayanan khusus karena kalian akhirnya tahu saya, Pak Wong. Yang saya butuh," lanjutnya dengan nada sedikit lebih tegas, "adalah rasa hormat, rasa manusiawi. Dan itu harus diberikan pada setiap orang. Entah dia pakai dasi atau baju kotor, entah dia sopir atau direktur." Salah satu sales pria yang tadi paling nyaring tertawa kini menunduk dalam, bibirnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia mungkin tak menyangka bahwa elok-eloknya siang itu akan menjadi pelajaran paling pahit sepanjang kariernya. Raka menatap mereka semua sejenak, lalu pelan. Uang bisa dicari, mobil bisa dibeli, tapi harga diri sekali diinjak, bekasnya tinggal. Ia menoleh pada Pajero hitam di tengah ruangan. Mobil itu berdiri di sana, tetap mengilap dan mewah. Tapi kini, nilainya tak lagi sama. Tidak setara dengan luka halus yang ditorehkan oleh pandangan sinis dan kata-kata kasar. "Saya bisa beli mobil itu hari ini. Bahkan 2 kalau perlu," ucap Raka datar. "Tapi saya tidak mau memberi 1 rupiah pun pada tempat yang tidak tahu cara menghargai manusia." Kalimat itu seketika membungkam segalanya. Bahkan napas pun seakan tertahan di tenggorokan para pegawai. Suasana yang tadi herek pikak berubah jadi ruang penuh penyesalan. Semua tahu, Raka bukan hanya menolak transaksi, ia sedang memberikan pelajaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Raka kemudian berbalik, membuka pintu showroom, dan melangkah keluar tanpa suara. Angin panas dari luar langsung menyambutnya. Tapi dibandingkan dinginnya hati manusia yang ia temui barusan, udara luar terasa jauh lebih ramah. Di belakangnya, pintu kaca tertutup otomatis dengan bunyi klik pelan. Tapi suara itu terasa seperti palu sidang, menandai berakhirnya arogansi yang selama ini tak disadari telah tumbuh subur dalam showroom mewah itu. Dan kata-kata Raka terus menggema, membungkam, menampar, menghantui, mengubah mereka. Hari itu, seorang pria berpakaian lusuh dan tas kain usang tak hanya mengguncang sebuah dealer mobil. Ia membongkar standar nilai manusia yang salah kaprah dan menggantikannya dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Bahwa hormat bukan milik orang kaya, melainkan milik semua yang bernyawa. Klik. Pintu kaca showroom menutup otomatis setelah Raka melangkah keluar. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar di tengah keheningan yang mendadak mencekam. Namun bagi mereka yang tertinggal di dalam ruangan berasa itu, suara pintu tadi terasa seperti gemuruh petir, menandai berakhirnya sesuatu keangkuhan. Mungkin, atau kesombongan, yang selama ini tak mereka sadari telah menjadi bagian dari rutinitas. Tak seorang pun berbicara. Sales pria yang tadi paling banyak berkomentar masih berdiri, terpaku di dekat Pajero hitam legam. Matanya menatap ke arah pintu dengan pandangan kosong. Dasi yang ia kenakan kini terasa mencekik. Tenggorokannya kering, lidahnya kalu. Seakan semua kata yang tadinya mudah dilontarkan untuk mengolok orang lain, kini lumpuh di mulutnya sendiri. Sales wanita yang mendampingi Raka sejak awal hanya bisa menatap meja tempat tadi uang tunai disusun. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia masih bisa merasakan hangatnya suasana beberapa menit lalu, saat ia dengan enteng menawarkan program kredit, sambil menahan senyum geli. Tapi kini, semua itu berubah menjadi rasa malu yang membekas dalam, menampar harga dirinya sebagai manusia. Dari balik meja resepsionis, seorang pegawai perempuan menangis perlahan, isaknya pelan, tertahan, tapi cukup jelas terdengar. Ia memeluk dirinya sendiri, merasa jijik pada sikapnya barusan, yang sempat membisiki temannya sambil menahan tawa. Kata-kata yang dulu terasa lucu, kini hanya tinggal penyesalan yang menghujam di dada. Manajer showroom pun terduduk di kursinya. Ia menghela napas panjang sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam karier panjangnya menangani pelanggan, baru kali ini ia merasa dikalahkan, bukan oleh pesaing, bukan oleh angka penjualan, tapi oleh seorang pria yang datang dengan pakaian kotor dan ucapan yang membungkam semua ego.
Kenapa kita semua bisa? Sepicik itu, gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Suasana showroom yang biasanya ramai oleh suara telepon, dering notifikasi email, tawa ringan, dan obrolan penjualan, kini senyap seperti ruang duka. Bahkan AC pun terdengar mendesis lebih keras dari biasanya. Beberapa pegawai mulai merapikan kertas brosur yang berserakan, lebih karena ingin menyibukkan diri dari rasa bersalah yang menyesakkan, tapi tak ada satupun yang bisa bekerja seperti biasa. Pikiran mereka terus kembali pada satu titik, pada sosok Raka yang sederhana, namun meninggalkan bekas begitu dalam. Sales pria berjas akhirnya bicara. Suaranya pelan dan serak. Dia benar-benar bisa beli mobil itu ya? Sales wanita mengangguk pelan. Lebih dari cukup. Dan dia memilih untuk tidak beli. Karena kata kita terasa berat saat diucapkan. Karena itu berarti bukan satu orang yang salah, tapi semua sistem, budaya, kebiasaan yang selama ini dianggap wajar. Menilai orang dari penampilan, bukan dari niat baik atau isi hati. Seorang pegawai bagian administrasi yang duduk di sudut ruangan berkata lirih. Dia enggak marah. Dia cuma bicara, tapi kok rasanya lebih sakit dari dimarahi, habis-habisan. Semua mengangguk. Ya, karena Raka tidak berteriak, tidak membanting meja, tidak memaksa siapapun meminta maaf, tapi justru karena ia bicara dengan tenang dengan kata-kata yang lahir dari hati semua orang di ruangan itu, jadi merasa tertampar. Manajer showroom bangkit dari kursinya. Ia menatap sekeliling. Matanya tajam namun tidak marah. Kita semua salah, katanya tegas. Dan bukan cuma ke Mas Raka. Saya yakin, ini bukan pertama kalinya kita meremehkan orang dari tampilannya. Sudah berapa banyak pelanggan yang keluar dari pintu itu dengan perasaan seperti dia, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun? Tak ada yang menjawab. Beberapa menunduk, beberapa menggigit bibir, beberapa mulai menangis dalam diam. Mulai hari ini, saya minta semua orang di showroom ini berubah. Lanjut sang manajer, tidak ada lagi menilai orang dari baju, dari sepatu, dari cara bicara. Kita tidak tahu siapa yang sedang kita hadapi, dan kita tidak pernah tahu perjuangan hidup orang lain. Sales pria yang tadi mengejek soal warteg memejamkan mata. Mata jatuh perlahan di pipinya. Ia tidak pernah merasa sekecil ini, sehina ini. Dia bisa beli 2 mobil, gumamnya. Tapi dia pulang bawa harga diri. Kita tinggal di sini bawa malu. Manajer mengangguk. Dan mungkin, kalau kita beruntung, kita bisa diberi kesempatan suatu hari untuk meminta maaf padanya. Secara langsung. Tapi semua tahu, kemungkinan itu kecil. Raka telah pergi. Dan dari cara dia bicara, ia tidak akan kembali. Ia bukan orang yang mencari pujian atau pengakuan. Ia datang dengan niat tulus. Tapi pergi dengan luka yang tak bisa diukur oleh 50. Sementara, di luar, matahari siang tetap bersinar panas. Tapi di dalam showroom yang penuh AC itu, panasnya justru datang dari rasa bersalah yang membakar diam-diam, diam yang menyiksa, diam yang membuka mata, diam yang tak akan mereka lupakan. Langit senja mulai menguning ketika Raka akhirnya tiba di desanya. Udara terasa lebih bersih, lebih ramah, dan jauh dari bau asap kendaraan kota. Di kanan kiri jalan, hamparan sawah membentang luas. Menguning menandakan waktu panen sudah dekat. Sisa-sisa air hujan di pematang menciptakan pantulan langit jingga yang indah, seperti cermin alam yang sederhana. Raka turun dari angkot terakhir yang membawanya sampai ke perempatan desa. Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui sejak kecil, jalan tanah yang sesekali tergenang, penuh dengan kenangan tentang jatuh bangun, kerja keras, dan mimpi yang tak pernah padam. Rumahnya berdiri sederhana di tengah sawah, bukan rumah mewah dengan pagar tinggi, tapi bangunan kayu permanen yang kuat dan hangat, dikelilingi pohon pisang, pepaya, dan beberapa petak kebun kecil yang ditanami cabai dan tomat. Di terasnya, 2 ekor anjing kampung tidur meringkuk, dan suara ayam terdengar dari kandang belakang. Ketika Raka membuka pintu pagar kecil yang sudah mulai berkarat, seorang bocah laki-laki berlari ke arahnya. "Pak Raka pulang!" teriaknya girang.
Raka tersenyum lebar dan merentangkan tangan. Bocah itu, Juna, adalah anak dari salah satu pekerja tani yang bekerja bersamanya. Raka mengusap kepala Juna dengan lembut, lalu mengangkat tubuh kecil itu dan memeluknya. Bapakmu ada? Tanya Raka. Ada di sawah belakang, Pak. Lagi ngecek irigasi, jawab Juna dengan semangat. Bagus. Bilang ya, nanti sore kita kumpul di pendopo. Ada yang mau aku sampaikan? Juna mengangguk cepat dan langsung berlari lagi, meninggalkan Raka yang berdiri sebentar menikmati pemandangan kampungnya sendiri, tempat di mana ia merasa menjadi manusia seutuhnya, bukan dari baju atau mobil yang ia kendarai, tapi dari makna hidup yang ia jalani. Di balik sawah dan lumpur, Raka bukan sekadar petani biasa. Ia adalah inisiator sistem pertanian terpadu di wilayahnya. Ia mengelola lahan bersama puluhan petani dengan sistem bagi hasil yang adil. Ia menghapus praktek tengkulak yang selama bertahan-tahan, menekan harga panen petani kecil. Ia juga membangun sistem irigasi sederhana dengan teknologi pompa tenaga surya, agar petani tidak lagi tergantung musim hujan. Dulu, ia memulai dari satu petak sawah warisan ayahnya yang nyaris dijual karena utang. Tapi ia memilih bertahan. Ia belajar otodidak, membaca buku pertanian bekas, menonton video tutorial lewat ponsel jadulnya. Ia mencoba satu persatu. Menanam padi organik, mengelola limbah ternak jadi pupuk, memelihara ikan di sela petak sawah. Gagal, bangkit, gagal lagi, coba ulang. Sampai akhirnya sistem pertanian terpadu yang ia bangun mulai memberi hasil. Bukan cuma panen yang lebih banyak, tapi petani-petani kecil di sekitarnya juga ikut merasakan manfaat. Anak-anak mereka bisa sekolah lebih tinggi. Dapur-dapur tak lagi hanya memasak nasi dan garam. Dan Raka, ia tetap hidup sederhana. Ia tak mau menumpuk kekayaan di kota. Ia lebih suka membangun rumah bibit, gudang gabah, dan koperasi tani bersama warga. Malam itu, di pendopo kecil desa yang biasa digunakan sebagai balai warga, Raka berkumpul dengan belasan petani dan keluarganya. Mereka duduk lesehan, minum teh hangat, dan menyantap ubi rebus sambil bercanda ringan. Raka lalu bercerita tentang kejadian di showroom siang tadi. Ia menceritakannya tanpa marah, hanya dengan tawa kecil dan kalimat ringan. Tapi semua yang mendengar justru terdiam. Wajah mereka menunjukkan berbagai rasa, marah, sedih, dan juga bangga. Pak Raka, ucap Pak Surip, petani paling tua di sana. Harusnya tadi tetap beli saja mobilnya, biar mereka sadar kalau yang mereka remehkan itu ternyata orang hebat. Raka tersenyum dan menggeleng pelan. Justru saya tidak beli, karena saya ingin mereka sadar, bukan karena saya bisa beli, tapi karena saya manusia. Kita semua manusia. Harga diri kita bukan diukur dari dompet. Beberapa mengangguk pelan, dan beberapa mulai berkaca-kaca, karena mereka tahu, di luar sana, mereka memang sering dipandang rendah, hanya karena baju mereka bau tanah, tangan mereka kasar, dan kulit mereka hitam karena matahari. Kalau kita sendiri malu jadi petani, lanjut Raka. Siapa lagi yang akan bangga dengan pekerjaan ini? Kita bukan orang bodoh. Kita bukan miskin. Kita hanya memilih hidup yang berbeda, lebih dekat ke tanah, ke alam, dan ke kejujuran. Malam itu, tidak ada yang pulang dengan hati kosong. Kata-kata Raka menyulut kembali semangat dan keyakinan bahwa menjadi petani bukanlah takdir rendah, melainkan kehormatan yang tak semua orang bisa jalani. Di balik sawah dan lumpur itu, ada martabat, ada ilmu, ada keikhlasan. Dan Raka, ia tidak butuh Pajero untuk terlihat hebat. Ia sudah cukup tinggi, karena berdiri di atas keringatnya sendiri dan di hati orang-orang yang percaya padanya. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja naik seujung tombak, dan burung-burung mulai berkicau di pepohonan desa, Raka sudah berada di pematang sawah. Ia mengenakan topi caping lebar, membawa cangkul di bahu, dan senyumnya mengembang melihat tanaman padinya tumbuh subur. Ia tak tahu bahwa di dunia maya, namanya sedang menjadi perbincangan ribuan orang. Di kota, tepatnya di showroom tempat kejadian kemarin, seorang pegawai yang kemarin diam-diam merekam Raka dengan niat mengejek mengunggah video kejadian itu ke media sosial. Tapi kali ini, bukan untuk menghina. Pegawai itu diliputi rasa bersalah,
dan ingin menebusnya dengan membuka mata publik. Ia menulis caption, "Kemarin kami menertawakan seorang pria sederhana yang ingin membeli mobil mewah secara tunai. Kami pikir dia cuma pengangguran nyasar, tapi dia justru membungkam kami dengan elegan. Saya tidak bangga pada apa yang kami lakukan. Tapi kisah ini harus jadi pelajaran untuk semua." Video berdurasi hampir 5 menit itu memperlihatkan detik-detik saat Raka mengeluarkan tumpukan uang tunai dari tas kainnya, disertai ukapan-ukapannya yang menyayat dan membungkam showroom. Tanpa efek, tanpa musik, tanpa narasi tambahan, cukup wajah-wajah yang tertunduk dan suara Raka yang tenang namun tegas. Tak butuh waktu lama, video itu menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam beberapa jam saja, video tersebut sudah mencapai ratusan ribu penonton. Komentar mengalir deras dari yang memuji keteguhan Raka, mengutuk perilaku pegawai showroom, hingga yang merasa malu pernah memandang rendah orang lain hanya dari penampilan. Masya Allah, beliau lebih terhormat daripada pejabat yang so elit, tapi merendahkan rakyat kecil. Harga diri nggak bisa dibeli. Salute buat Pak Raka. Semoga showroom itu belajar. Jangan remehkan orang dari baju kotornya. Bisa jadi dia lebih kaya daripada yang pakai jas. Tapi puncaknya terjadi saat seorang netizen iseng mi-screenshot wajah Raka dan mengunggah foto itu dengan tulisan, "Kayaknya saya pernah lihat beliau ini di salah satu tayangan inspiratif di TVRI." Bener nggak sih? Tak lama setelah itu, akun-akun pencari fakta mulai bekerja. Salah satu akun edukasi populer di Instagram mengunggah ulang video showroom dan menggabungkannya dengan cuplikan dari program TV 5 tahun lalu, di mana Raka diwawancarai sebagai pelopor pertanian organik di desa Kedung Rejo, Pekalongan. Dalam acara itu, Raka menjelaskan bagaimana ia mengubah pola tanam petani, memperjuangkan koperasi lokal, hingga membantu ratusan keluarga keluar dari jerat utang tengkulak. Wahania sama, suaranya sama, dan senyum tenangnya tak berubah. Publik, Punch, sosok yang kemarin diremehkan, ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh inspiratif yang pernah jadi pembicara di Forum Petani Nasional. Ia juga tercatat sebagai peraih penghargaan pemuda desa inovatif dari kementerian terkait. Nama Raka menjadi trending di media sosial. Berbagai media online mulai menulis artikel berjudul, "Pria bertas kain yang membungkam showroom mobil." Ternyata, tokoh pertanian nasional Raka, petani yang dihina karena penampilan, kini banggakan Indonesia harga diri sejati. Sorita Rokadan. Pelajaran untuk kita semua warganet. Tak henti-hentinya membagikan kisah ini. Banyak yang merasa tersentuh. Bahkan tak sedikit yang mengaku menangis saat menonton videonya. Di desa, seorang tetangga Raka memperlihatkan ponselnya pada Raka saat jam istirahat siang. "Pak Raka, sampean viral," katanya. Geli tapi bangga Raka hanya tersenyum, lalu melanjutkan mengupas kelapa untuk pupuk organik. "Biarlah viralnya cerita, bukan orangnya," sahutnya kalem. "Tapi ini orang-orang, sampai cari sampean terus. Ada wartawan, ada TV, juga telepon ke kantor balai desa." Raka hanya mengangguk pelan. "Kalau mereka mau belajar, silakan datang. Tapi kalau cuma mau buat sensasi, saya masih ada sawah yang harus disiram." Sementara itu, di showroom, situasi sangat berbeda. Telepon kantor berdering nyaris tanpa henti, bukan untuk membeli mobil, tapi untuk menyampaikan protes. Akun media sosial dealer diserbu komentar pedas. Rating mereka di Google turun drastis. Beberapa bahkan menyerukan boykot. Manajer showroom menggelar rapat darurat. Wajah-wajah pucat menghiasi ruangannya. Para pegawai masih dibiong-biangge rasa bersalah. Kini ditambah tekanan publik yang begitu dahsyat. "Kita harus lakukan sesuatu," ujar sang manajer dengan suara berat. Salah satu sales mengangkat tangan. "Perlahan, kita harus cari Pak Raka. Minta maaf langsung, tunjukkan kalau kita benar-benar menyesal." Yang lain mengangguk, tapi mereka tahu, mencari Raka bukan perkara mudah. Ia bukan tokoh publik yang suka tampil di depan kamera. Ia petani. Ia hidup di balik lumpur, bukan di balik layar. Ia tak butuh popularitas, hanya ingin dihormati sebagai manusia. Dan sementara dunia maya heboh mencari tahu lebih banyak tentang sosoknya, Raka tetap tenang. Ia menyiram tanaman, menyapa tetangga, menyelesaikan laporan bulanan koperasi. Sialah, dunia tidak sedang memanggel-manggel namanya.
Karena baginya, harga diri bukan sesuatu yang diumumkan melainkan dirawat. Diam-diam, konsisten, dan tulus. Hari-hari setelah video Raka viral, menjadi mimpi buruk bagi showroom mobil mewah itu. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, dealer yang biasanya dipenuhi pelanggan kelas atas dan suara antusias sales, kini sepi. Seperti bangunan kosong. Telepon, kantor masih berdering. Tapi bukan lagi dari calon pembeli melainkan dari wartawan, influencer, dan masyarakat yang marah. Review online membanjiri laman mereka. Dari bintang 5, kini dealer itu hanya bertahan di angka 2. Ratusan komentar menghujani mereka dengan kalimat pedas. Tempat yang cuma hormat, kalau lihat dasi dan sepatu mahal. Kalian bukan jual mobil. Kalian jual penghinaan. Saya batal beli di sini. Harga diri saya lebih penting dari diskon promosi. Manajer showroom, Pak Edwin, berdiri mematung di depan kaca besar ruangannya, menatap jalan raya yang sepi. Wahania Kuyu, kantong mata hitam, karena kurang tidur. Beberapa hari terakhir, ia sibuk meredam badai. Tapi semua usahanya seperti percuma. Tim marketing yang biasanya lincah menyusun promo, kini hanya duduk termenung. Tak punya ide untuk memperbaiki citra yang sudah hancur. Di lantai bawah, suasana lebih muram lagi. Para pegawai sales duduk tanpa semangat. Sebagian masih terbayang wajah Raka dan kata-kata yang menampar batin mereka. Beberapa bahkan mengajukan cuti karena mentalnya terganggu. Salah satu pegawai wanita yang kemarin menangis, Dina, kini hanya bisa menatap meja kerja kosong sambil memeluk lengan sendiri. Masih nggak percaya? Bisiknya pada rekan di sebelahnya. Orang yang kita remehkan ternyata sosok luar biasa. Aku malu. Sales pria yang dulu paling keras mengejek Tony, tampak menyesal tak kalah dalam. Ia sudah berkali-kali memutar video kejadian itu. Setiap kali wajah Raka muncul dengan tatapan tenang, namun penuh luka. Tony merasa seperti ditelanjangi. Saya salah besar, gumamnya suatu malam. Saat berbicara dengan istrinya. Saya terlalu angkuh. Seakan-akan showroom ini milik saya. Dan saya bisa menilai orang sesuka hati. Padahal, saya bahkan belum tentu lebih baik dari dia. Keesokan harinya, manajer memanggil seluruh staf untuk rapat besar. Wajah-wajah tegang memenuhi ruang meeting. Ini bukan rapat evaluasi bulanan biasa. Ini rapat pertanggungjawaban moral. Saya tidak akan menyalahkan satu orang pun secara pribadi, ujar Pak Edwin, membuka pertemuan. Karena ini bukan soal siapa pelakunya. Ini soal sistem yang selama ini kita biarkan berjalan tanpa koreksi. Kita semua salah. Dan sekarang, kita menuai akibatnya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tak ada satupun pegawai yang berani menatap balik. Kita remehkan seseorang karena bajunya kotor. Kita tertawakan dia karena datang sendirian, membawa tas lusuh. Kita gagal jadi manusia. Bahkan sebelum jadi penjual, suasana ruangan sunyi. Hanya suara napas berat dan sesekali isak tertahan yang terdengar. Pak Edwin melanjutkan. Saya sudah memute. Mulai bulan ini, semua staf akan ikut pelatihan etika dan empati pelanggan. Bukan hanya teori pelayanan, tapi juga soal bagaimana memperlakukan setiap orang dengan respek, tanpa peduli penampilannya. Beberapa orang mengangguk. Sebagian masih menunduk, belum bisa memaafkan diri sendiri. Tapi itu belum cukup. Ucap Pak Edwin lagi. Kita harus cari Pak Raka. Minta maaf langsung. Kita harus sampaikan bahwa kami menyesal dan kami ingin berubah, bukan karena tekanan publik, tapi karena kami sadar telah salah. Tony mengangkat tangan. Saya ikut, Pak. Saya yang paling banyak bicara kemarin. Saya mau minta maaf langsung. Dina pun ikut bicara. Saya juga. Saya ingin menjelaskan bahwa kami bukan hanya minta maaf karena viral, tapi karena memang kami terluka, karena kami menyakiti orang baik. Misi pun dimulai. Mereka mencoba mencari jejak Raka. Tapi tak mudah. Raka tak aktif di media sosial. Ia tak punya akun publik atau bisnis online. Semua informasi hanya sebatas nama desanya Kedung Rejo, Pekalongan. Tim showroom menghubungi beberapa media yang pernah mewawancarai Raka. Beberapa merespons, tapi menyarankan untuk menghubungi langsung balai desa. Maka rombongan kecil pun dibentuk dipimpin oleh Pak Edwin. Ditemani Tony dan Dina, mereka berangkat peji-peji dengan niat tulus. Membawa surat permohonan maaf resmi
dan harapan untuk memperbaiki kesalahan mereka di pergalenan, suasana di dalam mobil Henning. Tony hanya memandangi luar jendela, memutar ulang semua ejekan yang pernah ia lontarkan. Dana menggenggam map berisi dokumentasi pelatihan yang mereka siapkan untuk menunjukkan kesungguhan perubahan. Dan Pak Edwin hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga mereka tidak datang terlambat. Sementara itu, di showroom, suasana tetap sunyi. Tapi kali ini bukan karena rasa malu, melainkan karena sedang dalam proses menyusun ulang diri. Dealer itu, yang dulu berdiri di atas kesombongan dan asumsi, kini sedang merangkak dari luka mencoba kembali menjadi tempat yang menghormati manusia apa adanya. Karena terkadang, satu kejadian kecil bisa membuka mata yang selama ini tertutup. Dan, showroom itu, ia bukan hanya dealer mobil, ia kini adalah simbol dari bagaimana tempat mewah sekalipun bisa belajar dari seorang petani sederhana tentang harga diri, tentang hormat, dan tentang menjadi manusia seutuhnya. Hari itu, matahari menyinari desa Kedungrejo dengan hangatnya. Angin berembus pelan menyapu permukaan sawah yang mulai menguning, seperti lautan emas yang tenang. Di antara suara gemericik air irigasi dan kokok ayam dari kejauhan, Raka duduk di beranda rumahnya sambil menyesap teh hangat. Ia mengenakan kaos polos dan celana panjang lusuh, dengan tangan penuh bekas tanah yang tak pernah benar-benar hilang, meski sudah dicuci berkali-kali. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, sebuah mobil hitam perlahan melintasi jalan desa yang berdebu. Di dalamnya, duduk 3 orang dari showroom tempat peristiwa itu terjadi. Pak Edwin, Tony, dan Dina. Mereka datang tanpa janji, hanya dengan harapan bisa bertemu dan menebus rasa bersalah yang tak kunjung reda. Setibanya di rumah Raka, mereka turun perlahan. Tak ada rombongan besar, tak ada kamera, hanya langkah hati-hati orang-orang yang tahu bahwa kata maaf saja mungkin tak cukup, tapi tetap harus diucapkan. Raka yang melihat mereka datang pun berdiri dan menyambut dengan senyum ramah. "Silakan, duduk," ucapnya tenang, seolah tak ada luka yang pernah mereka tinggalkan. Pak Edwin membuka pembicaraan, suaranya berat, seperti menanggung beban selama berhari-hari. "Pak Raka, kami kesini untuk menyampaikan permintaan maaf." Dari lubuk hati terdalam, Raka hanya mengangguk pelan. "Kami salah besar, kami tidak menghormati Bapak, tidak menghormati manusia. Kami terjebak dalam cara pikir yang sempit, dan kejadian hari itu meski menyakitkan telah membuka mata kami." Tony, yang sejak awal tampak paling gelisah, mengambil alih. "Pak, saya yang paling banyak bicara waktu itu. Saya yang paling keras menertawakan. Saya tidak bisa tidur dengan tenang sejak kejadian itu, bukan karena video kami viral, tapi karena Bapak tidak membalas dengan marah. Bapak malah membalas dengan harga diri yang jauh lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu." Suaranya bergetar, air mata mulai mengalir. Dina, yang duduk di sampingnya, menunduk, menggigit bibirnya agar tak ikut menangis. "Kami sudah mulai pelatihan baru. Kami ubah standar pelayanan kami. Semua staf diwajibkan untuk memperlakukan setiap tamu dengan hormat, apapun penampilannya. Kami bahkan jadikan kisah Bapak sebagai bahan pelajaran di sesi pertama." Pak Edwin menyerahkan map berisi dokumentasi pelatihan dan surat resmi permintaan maaf. Namun Raka hanya meletakkannya di meja kecil, tanpa membukanya. Ia menatap mereka satu persatu. "Yang kalian lakukan memang menyakitkan," ucapnya pelan. Tapi saya percaya, luka tidak perlu dibalas dengan luka. Kalau semua orang membalas benci dengan benci, dunia ini tidak akan punya ruang untuk pulih." Pak Edwin menarik napas panjang. "Jadi, Bapak tidak marah?" Raka tersenyum. "Saya kecewa, bukan marah. Dan kekecewaan itu bukan untuk saya pribadi, tapi untuk cara pandang yang sudah terlalu lama merusak kita semua. Kita terbiasa menilai dari luar, dari jas, dari dasi, dari jenis mobil. Padahal, harga diri manusia itu bukan dari apa yang menempel, tapi dari apa yang tumbuh dalam hatinya." Semua terdiam. Bahkan angin pun terasa berhenti sejenak, seakan memberi ruang bagi makna kalimat Raka untuk mendarat di hati mereka yang datang membawa beban. "Saya tidak butuh pengakuan," lanjutnya. "Saya juga tidak bangga karena jadi viral. Saya hanya ingin
Orang-orang di luar sana tahu bahwa jadi petani, jadi orang desa, bukan berarti rendah. Kami juga manusia. Kami juga punya hak untuk dihargai. Tony mengusap matanya. Dina menyandarkan kedua tangannya di lutut, mencoba menahan gejolak dalam dada. Pak Edwin menunduk dalam, mengangguk penuh hormat. Satu hal lagi, kata Raka. Saya sudah maafkan kalian sejak hari itu juga. Karena bagi saya, menahan merah itu berat. Tapi memaafkan itu menenangkan. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dendam. Sore itu, percakapan mereka berakhir dengan pelukan singkat. Tak ada pertunjukan dramatis. Tak ada janji besar, hanya kesadaran manusia yang tumbuh satu demi satu. Sebelum pulang, Tony berkata lirih. Terima kasih, Pak. Bapak mungkin bukan pembeli mobil, tapi Bapak mengubah hidup kami. Raka hanya tersenyum. Kalau kalian benar-benar berubah, maka pertemuan kita tidak sia-sia. Setelah mereka pergi, Raka kembali duduk di beranda. Ia menatap langit yang mulai berubah warna, mendengar suara jangkrik yang mulai ramai, dan menyesap teh yang kini sudah dingin, tapi hatinya hangat. Di desa, ia tetap hidup tenang, tanpa mobil mewah, tanpa baju mahal, tapi penuh dengan ketenangan dan rasa hormat yang ia dapat, bukan karena uang melainkan karena sikap. Dan kisahnya pun terus bergema. Bukan karena ia viral, tapi karena ia membuktikan bahwa harga diri sejati tak bisa dibeli, tak bisa dipinjam, dan tak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dijaga dengan ketulusan, kerja keras, dan sikap yang lapang, meski pernah disakiti. Dan itulah yang membuat nama Raka dikenang. Bukan karena uang miliaran di dalam tas kain, tapi karena nilai-nilai besar yang tumbuh dari seorang petani sederhana yang pernah mengajarkan dunia bagaimana cara menjadi manusia.